mengerti kehendak apa yang harus kami lakukan untuk ke depan. Aku percaya Tuhan, bersamamu kami bisa. Kasih melimpah dan utama. Kami serahkan ibadah malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan yang percaya kepada. Selamat malam Pak Audin, terima kasih kehadirannya. Selamat datang di Sidoarjo. Kami sangat bersuka cita Audin bisa bergabung dengan kami, dari mana berjumpa anak menjadi cinta. Tadi malam aku dapat kiriman sebuah lagu yang menceritakan tentang Lazarus. Cerita Lazarus itu dinyanyikan seperti baca Alkitab. Jadi maka saya ingin berharap, maksudnya mungkin di antara ayat-ayat itu kita bisa ceritakan tentang cerita Alkitab itu sehingga kita mungkin mengerti. Amin. Tapi saya sangat berharap tidak hanya mengerti, tapi kita bisa melakukannya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Amin. Makanya ada firman Tuhan yang hidup kepada dia. Ada firman yang hidup. Kenapa? Tuhan itu roh. Tuhan tidak bisa ambil botol ini dipindah tidak bisa. Tapi Tuhan sanggup suruh kita untuk memindahkan. Amin. Mau melakukannya? Amin. Nah, ya harus mau saudaraku. Kita bapak-bapak tonggak-tonggak gereja. Ya bagaimana? Mari kita simak buat istri dan anak kita untuk kita bisa dapat Tuhan. Setuju? Dunia ini tidak baik-baik saja. Dunia ini tidak baik-baik saja. Sekarang ini adalah hari-hari yang semakin jahat. Pada akhir-akhir ini masa sukar ya, semakin terjadi kesusahan segala macam, sehingga orang itu menjadi mencintai dirinya lebih besar sampai mencintai uang semuanya. Ya, ngeri banget. Ya, seorang yang kerja di MA hanya sebagai calon perkara Markus, ya, orang sudah susah dibikin susah lagi untuk stop dia. Jumlahnya nggak kayak saudara. Satu orang di atas 500 miliar. 500 miliar kalau dibungakan setahunnya anggap aja 2%, 3% aja. Selebihnya anggap aja untuk inflasi dan sebagainya. Itu buat hidup anak cucunya habis-habis. Tapi sudah punya uang sekitar masih ngatur masalah apa kan? Normal tahun, ya. Dua Timotius 3:5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar, manusia akan mengintai dirinya sendiri dan menjadi hamba. Saya berharap di sini juga kalau ada, ayo kita mulai berbalik. Karena apa? Karena begitu kita menjadi orang percaya, kita sudah tidak hidup lagi akan diri kita sendiri, tapi kita menghidupi Roh. Karena itu yang ada dalam diri kita. Galatia 2 ayat 20 bilang begini, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang dihidupi sekarang di dalam diri adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Tuhan, kau sudah di dalam Kristus, lahir baru. Dagingmu itu sudah bukan dagingmu lagi, tapi ini apa? Dan aku percaya hati Allah, hati yang mati, bukan hati yang
Disuruh menghormati kubu yang penting keluarganya sendiri yang penting tidak gitu ya. Berbicara kasih, saya mau kasih satu contoh, satu keluarga yang luar biasa di kita. Bapak Harto, Pak Harto ini mengasihannya luar biasa, kehidupannya tidak beda saja begitu. Nesmen untuk tiap hari anak antar Surabaya untuk kuliah. Tidak mudah Pak Harto mungkin dia 50 tahun tiap hari antar wanita Surabaya. Tidak semua bisa loh, tidak semua orang bisa. Mungkin karena kasih apa yang luar biasa. Pak Harto yang harus kau tahu, apapun yang surga itu selalu Amen. Pak Harto kasih contoh orang pada menafik. Harus prioritas terima kasih. Aku ini tiap hari berdoa sama Tuhan. Aku minta anak-anakku saya kasih. Bangga bisa menjadi anak. Tentunya dari orang mendidik kasih contoh yang luar biasa. Sungguh aku tiap hari berdoa. Aku anak-anakku supaya saling mengasihi. Dan kalau dia anak-anaknya akan mengasihi. Kenapa? Dikasih contoh bapaknya. Bapak kita pun luar biasa. Ya. Lalu hari ini saya mau berbicara tentang kasih. Pada waktu Yesus di depan orang Farisi dan orang Saduki, dia bercerita bahwa hukum yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, ya, dengan segenap jiwa. Itu hukum yang pertama. Berbicara tentang apa? Kasih. Hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti kamu kasih dirimu sendiri. Hari ini poin yang saya mau sampaikan, bagaimana kita bapak-bapak ya bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi. Ayo kita jangan terpaku dengan kehidupan di mana kita ini memperkaya diri dan sebagainya. Yang kita tahu itu adalah orang usaha mendapat korban. Saya ini ditolong Pak Wabil. Saya kenal mendapat korban. Saya ditolong. Kami ini kalau mempersiapkan korban lihat 10 jam minimal, ya beberapa hari gitu berapa. Ini baru Selasa malam Pak Wabil harus sampaikan di rumah. Saya tidak bisa bertugas. Waduh, langsung di telepon berempat. Pak Martin, Pak Yadi, Pak Lukas disuruh ya? Tidak bisa harus kita. Tapi yang luar biasa saya mempersiapkan firman ini tidak sampai 24 jam sudah ketemu bisa semua harus biarkan semuanya. Amin. Jadi yang saya mau bicarakan ini adalah kasih. Kasih itu menutupi dosa. 1 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Tetapi itu karena kasihlah sungguh-sungguh seorang yang akan damai, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kalau yang berdosa kalau lagi ada tapi kasih yang sungguh-sungguh itu menutupi dosa. Lukas 7:47 juga bilang ini, sebab itu aku berkata padamu, dosa
dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Iya, hebat Bapak. Kasih luar biasa. Tapi kasih yang sungguh-sungguh, bukan dia kasih kamu nggak kasih dan jatuh dari orang tua. Ya, kasih yang sungguh-sungguh, kasih Yesus yang agape itu loh, yang memberi tanpa berpikir kembali. Bukan kasih supaya bangun nanti datang rumah sama saya seperti itu. Ya. Dan saya percaya bahwa di sini apa-apa yang ada di umat ini akan begitu luar biasa. Mari kita lihat di Korintus 13. Saya dibuka. Kasih itu apa sih? Saya tidak tahu kasih itu apa sebetulnya. Itu yang dibacakan ada ayat berapa ini? 1 Korintus 13. Ayat mulai dari ayat 4. Mulai dari ayat 6 sampai 7. Pasal itu sudah ada. Kasih itu sabar, kasih itu murah, kasih itu sabar. Menteri itu nyanyian kuai. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Murah hati kasih itu. Ya, Pak. Siapa bayar? Ia tidak cemburu. Ia tidak Cemburu. ya bersama. Ia tidak memegang diri. Ia tidak memegang diri Ya, dan tidak sombong. ya. Iki loh aku udah ya terus. Lagi. Ya terus. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, membuat akan berakhir. Tuh, apa jangan? Bahkan itu jualnya betul. Iya. Jadi tadi ini cuma sekadar gambar bahwa kasih itu luar biasa. Karena Kristus itu ada kasih. Apa yang kita kasih? Kalau engkau adalah anak Allah, karena satu gambar dan rupa Allah. Kalau kepala punya kasih, kata kita Korintus sudah begitu. Kau yang kedua itu. Ya orang dunia adalah orang kosong. Bunyi ya kan? Jadi firman Tuhan yang kita selama hari ini, saya berharap ini hanya kita mengerti. Karena itu menemukan siang dan malam. Setelah direnungkan, terus sampai di situ saja tidak kita lakukan. Cuma saudara. Iya kan? Tidak menjadi firman yang hidup. Renungkan siang dan malam, tahu artinya, lalu kita lakukan. Tidak hilangkan dengan tulus dan ikhlas. Maka dampaknya luar biasa. Ya, kalau hari-hari ini boleh mikir bahwa mungkin memperkaya diri, lalu untuk hidup Tuhan mengatur. Untuk apa yang kita butuhkan, Tuhan masih sediakan. Saya pikir, ada apa? Pada saat Tuhan kasih duitnya 350.000, 175.000. Dia itu orang tak tahu, perempuan. Dia butuh kata-kata. Suruh dia kata-kata. Tahu enggak berapa harga kata-kata? 175.000, persis sama
hidup tidak pernah ada orang lain. Tuhan Tuhan. Sungguh, tapi aku jamin kalau hidupmu bermanfaat buat orang lain, karena kasih Allah pada dalam dirimu, kau mengasihi orang lain seperti kau mengasihi dirimu. Tuhan akan pelihara kau. Amin. Ya, sungguh. Contohnya, ya, orang yang bernama orang lain, keluarganya Pak Tanto itu super sahabat. Dasar, Bu Evi itu dari yang gampang ngurut, gampang ngurut, ya. Sahabat terus, karena kasih. Tahu Bu Evi ini? Ya, demi saya ngomong ada, betul nggak semuanya? Ya, papa tahu semua ya. Kasihkan, lalu kehidupan keluarga Pak Tanto yang luar biasa, berbuah, baik segalanya. Kristen itu api ya. Orang Kristen itu baik. Bukan dalam gereja dengan baik dan malu ya. Hidup Pak Tanto dengan yang luar biasa, sehingga berbuah. Anak dari berkasihnya. Aku berharap, saya berharap, ya Bapak di sini, hidup kita mendapatkan kasih. Amin. Melahirkan jiwa-jiwa. Kalau saat saya dulu di gereja lama, kamu ini kalau berdoa minta jiwa-jiwa, sampai gerak gini, itu namanya apa? Soal kamu. Jangan minta jiwa-jiwa gereja orang, minta jiwa-jiwa yang terhilang kepada. Salah satu Tanto, yang lagi sakit, tapi ini begitu makasih sama Tanto. Sampai Tanto rajin kan gereja. Begini. Pak Lukas sudah, itu bapak-bapak yang dibilang, yang dijemput sama Lukas. Saya bingung ini kayak kalau sakitnya apa sakit kalau sakit ayo bisa aku yang Lukas aku dia apa ya jadi saya suka di sini bahwa bukan dari hidupnya dan saya percaya bahwa karena kita hidup bersama dengan yang luar biasa, maka hidup kita akan sehat. Hanya jiwa kita jangan cukup tangan di belakang kita. Dunia, almarhum istriku bilang ini, orang Kristen itu baik-baik. Dulu istriku itu Kristen-Kristenan, sekali-sekali yang persekutuan gitu ya. Tidak, orang Kristen itu baik-baik. Adalah baiknya kalau saya jatuh. Sampai minimal orang luar lihat itu baik. Jadi hari ini aku minta mulai perhatikan bahwa jangan berkumpul buat salah dengan yang cocok satu frekuensi saja. Mulai perhatikan orang-orang yang jatuh dalam dosa itu, karena engkau mengasihi. Di gereja kita sudutkan orang yang berdosa, kok kayaknya kita melihat orang musra itu. Jangan kumpul sama sesama yang berdua, ya. Mulai perhatikan itu orang-orang yang terbuang itu. Kita Lukas bilang gini loh, Yesus itu ya punya domba 100. Pada waktu hilang dombanya 1, bukan 99 yang itu punya dia. Tapi
dan Yesus yang tempat bumi ini bukan untuk orang biasa, tapi untuk orang sakit, untuk orang yang bermasalah. Nah, perempuan dia hidup. Kita enggak, kita takut terkontaminasi. Kamu kok panas? Wah, tapi kamu keluar. Halo? Kalau kita hidup dalam kasih dan hidup di dalam Kristus, bukan kita yang terkontaminasi, tapi harusnya mereka yang terkontaminasi. Ya? Jangan takut katanya orang, tapi lebih baik katanya Yesus. Dan saya buatnya saudaraku, orang yang mengasihi itu jangan takut miskin. Banyak yang menghambur-hamburkan hartanya, tapi pertama kaya. Orang yang kumpul, tapi kekurangan terus. Sungguh ini hakikat Sion, Amsal sebenarnya, Amsal sebenarnya dulu. Ada yang cuma harta tapi bertambah kaya, ada yang hemat secara luar biasa. Balik melentir, namun selalu kekurangan. Iya sih. Ya, mau kasih, amin. Mau tidak memperkaya diri saja, amin. Saya percaya bahwa jika bapak-bapak di gereja kita ini mau berubah sedikit saja untuk kita hidup menjadi berkat karena kasih kita. 2 tahun lagi pernah paling lama belakang sudah. Amin. Luar biasa. Masa terlibat gereja dari gereja kita ini. Diakonia supaya kelihatan aku gereja memberkati. Ya, buat beli beras sebulan tidak cukup. Halo. Supaya kelihatan baik bahwa ada diakonia. Mungkin kurang bapak-bapak kasih persembahan kasih sehingga kami gereja itu dan kasih diakonia untuk hidup selama sebulan. Kita berharap bahwa diakonia itu ya berilah untuk mereka bisa hidup. Membantu jangan asal bantu gitu, jangan tidak kelihatan. Halo, mereka yang bapak yang bisa dapat lebih sedikit bagikan. Ya, kalau kita satu seminggu nyimpen buat kasih diakonia sebulan 100.000, 20 orang sudah 2 juta. Yang minimal kita bisa bantu 1 orang atau 2 orang. Jangan jadi 8 orang lagi. Nah, coba ini hidup seminggu aja. Yang 3 minggunya biar aja. Oke, siap, terima kasih. Amin. Ya, hukum yang pertama kasihlah kepada dari sekarang ibu, dikasihkan jiwamu dan sekarang akan lebih. Hukum yang kedua adalah sesamamu manusia itu sendiri. Ya, saya mau tutup dengan kata-kata begini: jangan mengagumi seseorang hanya karena dia hanya orang, karena status sosialnya luar biasa atau jabatannya hebat, tapi lebih kagum dengan mereka yang memperlakukan sesama manusia dengan baik dan benar. Ya, jangan maunya kumpul sama yang aku supaya dibayar terus. Ya, yang mempunyai